Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Wildan Ariananda, kelas 11 MIPA 2 nomor absen 13. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia laju reaksi. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Landasan teori, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi, reaktan atau produk per satuan waktu. Besaran laju reaksi dilihat dari ukuran cepat lambatnya suatu reaksi kimia. Laju reaksi memiliki satuan M/S yang menggambarkan perubahan konsentrasi atau molaritas suatu zat dalam waktu tertentu. Saat terjadi reaksi kimia, hal yang terjadi adalah pengurangan reaktan karena telah menjadi produk dan menyebabkan konsentrasi produk bertambah seiring waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, konsentrasi. Makin besar konsentrasi reaksi, maka makin cepat laju reaksinya. Larutan konsentrasi tinggi merupakan larutan pekat, sedangkan larutan konsentrasi rendah merupakan larutan encer. Yang kedua, luas permukaan. Dalam jumlah massa yang sama, semakin kecil ukuran zat reaksi, maka permukaan bidang sentuh zat akan semakin luas. Yang ketiga, suhu. Bila suhu naik, maka partikel semakin aktif bergerak. Tumbukan semakin sering terjadi. Yang keempat, katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan dan terpakai oleh reaksi itu sendiri. Alat dan bahan. Yang pertama ada 6 piring. Yang kedua ada deterjen. Yang ketiga ada vitamin C dosis tinggi. Dan yang keempat ada pengaduk. Kelima ada air suhu normal dan air suhu tinggi atau panas. Dan ada tambahan gelas ukur dan jangan lupa timer. Langkah-langkah pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Yang pertama, kita siapkan 2 piring terlebih dahulu. Lalu tambahkan 1 sendok deterjen pada piring pertama dan 2 sendok deterjen pada piring kedua. Lalu tambahkan air 100 ml pada masing-masing piring. Setelah itu, aduk hingga larut. Lalu tablet vitamin C dosis tinggi dibagi menjadi 2 dan larutkan pada masing-masing piring. Lalu catat waktu hingga bereaksi sampai habis. Maaf.
tadi saya skip karena membutuhkan waktu yang lama dan memori saya hampir habis. Setelah saya amati dan saya catat waktu tadi, vitamin C yang lebih cepat bereaksi adalah vitamin C pada larutan 2 sendok deterjen, yaitu pada waktu 4 menit 45 detik, dan larutan vitamin C pada 1 sendok deterjen yaitu 5 menit 50 detik. Dan golongan larutan pada 1 sendok deterjen terlihat encer, dan larutan pada 2 sendok deterjen terlihat pekat. Lalu percobaan yang kedua, pengaruh luas permukaan pada laju reaksi. Yang pertama, siapkan dua piring. Lalu masukkan 1 sendok deterjen pada masing-masing piring. Setelah itu, pada masing-masing piring tambahkan air normal bersuhu normal sekitar 100 ml. Setelah itu, aduk hingga larut. Lalu tablet vitamin C dibagi menjadi 2. Setengah bagian dibagi menjadi 2 lagi, dan setengah bagiannya digerus. Masing-masing dilarutkan dalam deterjen. Dan jangan lupa catat waktu sampai bereaksi sampai habis.
setelah tadi dicatat dan saya amati itu, vitamin C yang lebih cepat bereaksi adalah vitamin C yang pada wujud serbuk, yaitu membutuhkan waktu hanya 55 detik, dan sedangkan pada vitamin C yang bongkahan membutuhkan waktu 3 menit 8 detik. Lalu percobaan yang ketiga adalah pengaruh suhu pada laju reaksi. Yang pertama, siapkan 2 buah piring. Masing-masing diberi 1 sendok deterjen. Lalu masing-masing piring ditambah 100 ml air dengan suhu yang berbeda. Yang pertama dengan suhu normal. Lalu yang kedua dengan suhu tinggi atau panas. Setelah itu aduk hingga larut. Lalu tablet vitamin C dibagi menjadi 2 dan masing-masing dilarutkan dalam deterjen. Dan jangan lupa catat waktu sampai habis bereaksi. Setelah diamati dan saya catat waktunya tadi, vitamin C yang lebih cepat bereaksi adalah vitamin C yang dilarutkan pada suhu tinggi, yang ini, yaitu sekitar waktunya 3 menit 44 detik. Sedangkan pada suhu normal waktunya 5 menit 3 detik. Selanjutnya, kesimpulan. Dari praktikum yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pada percobaan pengaruh konsentrasi larutan yang pekat memiliki konsentrasi yang tinggi. Dan semakin tinggi konsentrasi reaktan, semakin tinggi juga frekuensi terjadinya tumbukan. Sehingga konsentrasi suatu reaktan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi laju reaksi menjadi lebih cepat. Yang kedua, pada percobaan pengaruh luas permukaan, semakin kecil ukuran suatu materi, artinya memperluas permukaan bidang sentuh. Semakin luas permukaan bidang sentuh, maka tumbukan yang terjadi semakin banyak. Akibatnya laju reaksi menjadi lebih cepat.
sehingga luas permukaan zat reaksi dapat menjadi faktor yang memengaruhi laju reaksi semakin cepat. Yang ketiga, pada percobaan pengaruh suhu. Semakin tinggi suhu pada larutan, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Hal ini dikarenakan energi kinetik pada partikel-partikel bertambah dan pertumbuhan efektif sering terjadi. Sehingga suhu reaksi dapat menjadi faktor yang mempengaruhi laju reaksi menjadi cepat. Sekian praktikum yang saya lakukan. Bila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.